Can you call my dad? Call my sister. Don't worry about it. We can talk about this. Hai kawan-kawan, kembali lagi bersama gua di Pihan Movie. Pada kesempatan kali ini, gua akan membahas film The Black Phone yang tayang pada tahun 2022. Film yang disutradarai oleh Scott Derrickson dan dibintangi bintang-bintang muda, yaitu Mason Thames, Madeline Mitchell, Rebecca Clark, dan masih banyak yang lain ini memperoleh rating 7,0 menurut IMDb. Gak usah berlama-lama lagi, mari kita masuk aja ke pembahasannya. Dukung juga channel ini agar kalian gak ketinggalan video seru selanjutnya. Jadi mari kita mulai. Filmnya. Scene diawali boomingnya penculikan anak pada tahun 78 yang meneror kota North Denver. 3 anak yang telah hilang yaitu Griffin, Billy, dan Vance sampai saat ini belum diketahui keberadaannya. Kemudian, di sebuah pertandingan bisbol, anak remaja yang bernama Vinny akan melakukan pelemparan bola. Ketika hampir akan menang, sang lawan berhasil memukul bola dan membuat timnya kalah. Setelah permainan selesai, remaja yang bernama Bruce memuji lemparan Vinny yang kuat, dan itu hampir membuat timnya kalah. Ketika sore hari, Bruce bersepeda santai sambil menyapa ciwi-ciwi. Tapi di depannya terlihat mobil van hitam berjalan ke arahnya. Di rumah, Vinny tinggal bersama ayah dan sang adik yang bernama Gwen. Sementara ibunya sudah lama meninggal. Pada saat berangkat ke sekolah, mereka melihat selebaran orang hilang. Ternyata itu adalah Bruce, lawan mainnya di pertandingan bisbol kemarin. Come on, let's go. We're gonna be late. Disangka ada obral celana dalam, ternyata ada perkelahian antar teman. Dia adalah Robin, sang jagoan di sekolah. Vinny adalah anak baik-baik dan pintar. Di sekolah, dia kerap dibully oleh teman-temannya karena dianggap lemah. Hingga suatu ketika, pada saat para pembuli akan mengganggunya, datang Robin yang ingin cuci tangan. Ternyata, Robin adalah teman baik Vinny. Dia pun memperingatkan para bocil-bocil ini kalau mengganggu Vinny mereka akan menerima akibatnya. Di ruang kelas adiknya, ketika pelajaran sedang berlangsung, Gwen dipanggil kepala sekolah karena ada detektif kepolisian yang ingin bertanya mengenai hilangnya Bruce. Menurut saksi, kalau Gwen sempat bercerita kepada adik Bruce bahwa dia telah bermimpi kalau Bruce hilang diculik oleh pria yang menaiki mobil van hitam. Tak hanya itu, dia mengetahui para remaja yang telah hilang sebelumnya hanya lewat mimpi. Ternyata, Gwen ini memiliki kelebihan layaknya anak indigo. Sepulang sekolah, Gwen berpamitan bahwa malam ini dia akan menginap di rumah temannya. Di tempat lain, Robin yang jalan sendirian, di depannya terlihat mobil van hitam dan keluar seorang pria berjubah. Ketika esok pagi, ayahnya menghukum Gwen atas kesaksian mimpinya terhadap polisi. Ayahnya nggak mau kalau Gwen nasibnya sama seperti ibunya. Gwen pun tak akan lagi bercerita tentang mimpinya. No ice on that bottom, young lady. Di suatu malam, ayahnya Vinny mendapat telepon bahwa penculikan anak memakan korban lagi. Kali ini, temannya Vinny yang bernama Robin telah menghilang. Atas kejadian ini, Vinny sangat terpukul karena dia adalah teman yang melindungi dari bulian. Benar saja, hilangnya Robin membuat Vinny dibuli kembali. Para detektif pun mengunjungi rumah Gwen untuk mendapatkan petunjuk mengenai hilangnya Robin. Singkat cerita, sepulang sekolah mereka berpisah karena Gwen akan mampir ke rumah temannya lagi. Pada saat sedang berjalan sendirian, dia melihat sebuah mobil hitam terparkir.
Lalu muncul seseorang yang menjatuhkan barang-barangnya. Pada saat akan ditolong, dalam keadaan setengah sadar, Vinny dibawa ke sebuah ruang bawah tanah dan ditinggalkan sendirian. Di dalam ruang yang kedap suara ini, tak ada jalan keluar satupun. Di sini hanya ada sebuah jamban dan telepon hitam yang sudah rusak. Di lain tempat, Gwen ditelepon ayahnya yang memberitahu kalau kakaknya belum pulang sampai saat ini. Dia pun sangat sedih begitu mengetahui kalau kakaknya telah hilang. Vinny yang baru ketiduran dikejutkan si penculik yang nongkrong dari tadi di dalam. Merasa dirinya lapar, dia meminta dibawakan makanan. Karena penculiknya tak punya sesuatu untuk dimakan, dia pun harus menahan rasa laparnya. Dia pun terbangun karena mendengar telepon itu berdering. Begitu diangkat, terdengar suara seseorang yang memanggil dirinya. Vinny yang ketakutan menjauh dari telepon itu. Tapi telepon itu kembali berdering. Dia pun memberanikan diri untuk menjawabnya. Who is this? Bruce? Entah halusinasi atau apa, dia berbicara dengan Bruce, anak yang telah hilang diculik. Bruce memberitahu bahwa sebuah ubin di lorong dapat digalinya. Sewaktu itu, dia mencoba kabur dengan caranya. Tapi si penculik lebih dulu membunuhnya. Kemudian telepon pun terputus. Nggak pikir panjang, Vinny langsung menggali ubin tersebut. Setelah selesai, dia menutupnya dengan karpet agar nggak ketahuan. Di tempat lain, Gwen bermimpi kalau kakaknya berteriak meminta tolong. Sontak, dia langsung keluar untuk mencari sebuah rumah dengan ciri-ciri yang sama. Dengan hilangnya para murid, kepala kepolisian dan sekolahan melakukan himbauan agar para murid selalu waspada. Kembali ke ruang penyekapan, si penculik yang baik hati datang membawakan sarapan untuk Vinny. Dia hanya menaruh makanan, lalu keluar tanpa mengunci pintunya. Vinny yang akan mencoba keluar, dikagetkan oleh telepon yang berdering kembali. Kali ini, si penelpon bernama Billy yang telah diculik dan dibunuh terlebih dahulu. Who are you? Dia baru sadar kalau yang berbicara pada telepon ini telah tewas, termasuk Bruce sebelumnya. Billy mencegah agar jangan mencoba keluar dari ruangan ini karena si penculik sedang menunggu di atas untuk menyiksanya dengan sabuk. Daripada kabur, Vinny memilih makan. Sementara itu, Gwen yang tertidur bermimpi kejadian terakhir Billy yang sedang mengantar koran. Lalu terjadi penculikan. Dia mendapat gambaran jelas dari sebelumnya mengenai bentuk rumah dan rupa pelaku. Sedangkan Vinny kembali mendapat telepon dari Billy dan memberi sebuah petunjuk kalau di sela-sela tembok sebelum tewas dia menyimpan kabel untuk dijadikan kabur lewat ventilasi. Tapi naasnya, dia keburu dibunuh oleh si penculik. Tak pikir panjang, Vinny pun mengikuti cara Billy untuk kabur. Namun sayangnya, ketika akan menggapai slot kaca, tralisnya tak kuat menahan beban dirinya. Pada saat malam tiba, walau takut, Gwen mencoba lagi cerita mengenai mimpinya. Di sini, baru kita ketahui kalau ibunya memiliki kemampuan yang sama seperti Gwen. Dan karena bisikan mimpinya, menyebabkan ibunya bunuh diri. Ayahnya galak kepada Gwen karena tak ingin masa depannya berakhir seperti ibunya. Tapi demi menemukan Vinny, ayahnya mencoba mengikuti petunjuk yang ada dalam mimpi Gwen dengan berkeliling mencari rumah yang mirip pada mimpinya. Di lain tempat, para detektif satu persatu mendatangi rumah warga untuk menanyakan keberadaan anak hilang.
Tepat di sebuah rumah warga yang bernama Max, para detektif ditunjukkan metode dia dalam menganalisa penculikan ini. Max ini adalah adik dari pemilik rumah. Dirasa Max hanya mabok narkoboy, para detektif pun pergi. Di ruang penyekapan, Vinny yang belum tertidur memainkan senter sambil menunggu telepon berdering. Tapi tiba-tiba muncul penampakan yang menyuruhnya untuk mengangkat telepon. Arwah tersebut bernama Griffin. Dia memberitahu kalau si penculik sedang tertidur di atas sana. Sampai saat ini, si penculik belum membunuh Vinny karena dia tak terpancing permainannya. Jadi, si penculik seperti memiliki gangguan jiwa. Dia akan menyiksa korbannya jika ketahuan naik ke atas. Lalu, Griffin menyuruhnya kabur. Tapi, pintunya dikunci dengan gembok kombinasi milik Griffin yang telah dicuri pelaku. Dia pun memberitahu kode gembok itu kepada Vinny. Tapi sayang sekali, setelah berusaha kabur, dia kembali tertangkap. Ketika esok pagi, Vinny menerima telepon kembali. Kali ini bukan dari Bruce, Billy maupun Griffin, melainkan dari arwah korban yang lain, yaitu Vance Hopper. Kemudian, scene diperlihatkan beberapa minggu lalu sebelum Vance diculik. Dia yang sedang bermain game direcokin anak lain hingga terjadi perkelahian. Kemudian Vance pun dibawa polisi. Tapi di sini terlihat Gwen menghampirinya. Ternyata itu adalah mimpi Gwen. Dia mendapatkan clue lebih jelas dari sebelumnya mengenai gambaran rumah si pelaku. Sementara itu, Vance memberitahu jalan keluar lain yang telah dia lakukan. Dengan segera, Vinny mengikuti cara Vance dengan menjebol tembok. Tapi sayangnya, si pelaku telah mengunci lemari pendingin, sehingga Vinny tak dapat kabur dari sini. Di saat sedang putus asa, terdengar deringan telepon kembali. Robin? Tanpa diduga, itu adalah suara teman baiknya Vinny, yaitu Robin. Dia menyuruh Vinny untuk melawan si penculik dengan gagang telepon yang diisi tanah. Robin juga mengajari Vinny cara memukul dengan benar. Step back, step forward, step back, and swing. Again, and swing. Setelah itu, dia pun pergi. Di luar, Gwen yang sedang mencari rumah sesuai petunjuk mimpinya dikagetkan arwah para remaja yang muncul tiba-tiba. Lalu, tanpa disangka-sangka ternyata itu adalah petunjuk agar Gwen berhenti. Karena rumah yang sesuai di mimpinya ada di hadapan dia. Dengan cepat, dia pulang ke rumah dan menghubungi para detektif. Di rumah warga yang bernama Max, dia mendapat ilham. Jangan-jangan rumah kakaknya ini adalah tempat penyekapan para remaja yang hilang selama ini. Benar saja, ketika dicek basementnya, dia menemukan Vinny yang sedang disekap. Please, help. Can you call my dad? Call my sister? Fucking way. Tapi naasnya, ketika akan menolong, No, don't worry about it. We can talk about this. dia pun tewas oleh kakaknya yang gila. Singkat waktu, para polisi mendatangi rumah yang diduga tempat penyekapan. Mereka pun langsung masuk dan mengecek tiap ruangan. Clear. Setelah membunuh adiknya, si penculik memanggil anjingnya dan mengikatnya di depan pintu. Tujuannya agar remaja ini tak dapat kabur. Setelah itu, tiba saatnya membunuh. Pada saat akan dikapak, Vinny berhasil menghindar dan mengiring si penculik masuk ke lubang jebakan.
Kemudian, dia menghajar habis-habisan dan mencekik si penjahat sampai tewas. Sementara itu, para detektif menemukan gundukan tanah yang diduga kuburan para remaja yang diculik. Lalu, terlihat Vinny keluar dari rumah yang berada di seberangnya. Gwen yang melihat kakaknya langsung berlari dan memeluk kakaknya itu. Ternyata si penculik mempunyai 2 rumah untuk menyekap dan mengubur para korbannya. Ayahnya yang datang meminta maaf karena selama ini tak mempercayai mimpi anaknya. Pada akhirnya, kasus penculikan yang meneror kota ini pun terselesaikan. Setelah kejadian ini, Vinny menjadi murid yang disegani dan tak ada lagi yang berani membuli dia. Lalu film pun berakhir. Akhirnya, hanya Vinny yang selamat dari pembunuhan. Hal ini berkat para arwah remaja lain yang memberi bantuan lewat telepon hitam rusak itu. Peran Gwen dalam menemukan kakaknya lewat mimpi juga nggak kalah penting. Dengan begitu, ayahnya tak lagi galak kepadanya. Dan setelah ini, Gwen memutuskan untuk menjadi kaum rebahan. Pesan yang didapat dari film ini adalah, sering-seringlah tidur agar kalian dapat bermimpi dan melupakan pahitnya hidup. Yoweslah, jangan lupa follow sosial media gua. Sampai jumpa di video gua selanjutnya. See you later and bye.